Iya. Motif Katolik ya kan? Itu Katolik. Sekali di Batanya. Ini Kampung Sionom Hudon. Kampung Ambalo. Ini ya bos. Ini pasti jelas. Dari dulu sana kan? Bersih, jernih. Mana yang mana? Berawal dari Kabupaten Samosir, di mana saat itu terjadi perekonomian yang cukup memprihatinkan pada satu periode terjadi di wilayah Samosir dan tidak terhindarkan. Sehingga bermunculanlah kemudian permasalahan di tengah-tengah perkumpulan marga Simbolon di Samosir. Inilah yang menyebabkan Tuan Simbolon dan Tuan Sel bertekad untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan merantau ke negeri orang. Maka kedua bersaudara itu pun berangkat ke arah Humbang. Dengan bentang alam perbukitan dan keterbatasan transportasi yang ada, satu-satunya pilihan adalah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan berjalan kaki dan bekal makanan dan minuman seadanya. Ketika mereka sampai di daerah perbukitan yang berbatasan dengan Pakat, mereka beristirahat sebentar melepas lelah. Sembari duduk, mereka pun saling menguatkan dan memberi penghiburan satu sama lain supaya tidak berputus asa dalam pelarian mereka. Kemudian, di tempat inilah yang menjadi perpisahan kedua bersaudara ini, di mana Tuan Simbolon merintis kampung halamannya sendiri dengan memulai adat, bahasa dan tradisi yang akan ia teruskan ke semua keturunannya. Akan tetapi Tuan Sel akan tetap meneruskan tradisi yang dibawa dari Bonapasogit atau asal leluhurnya. Itulah yang akan ia teruskan juga ke keturunannya nantinya. Setelah berbicara dari hati ke hati, mereka pun berpisah. Tuan Sel melanjutkan perjalanan ke arah Barus Lobu Dalong. Kelak keturunan dari Tuan Sel inilah yang kembali secara perlahan lewat beberapa generasi ke Huta Siambaton, Pusuk dan Sorkam. Tuan Simbolon pun berangkat ke arah Ritua dan terus menyusuri daerah itu ke pelosok Parlilitan. Daerah terpelosok inilah yang kemudian disebut Sionom Hudon hingga hari ini. Keturunan dari Tuan Simbolon yang mendiami daerah Sionom Hudon inilah yang kemudian mengenakan marga Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Pinayungan dan Nahampun. Ada juga seorang putri yang bernama Bintang Maria yang kemudian menikah dengan Ompu Parultap Nainggolan. Keturunan dari Ompu Parultap dan Bintang Maria inilah yang kemudian mengenakan marga Mahulae dan Buaton. Sionom Hudon yang kemudian dikenal dalam bahasa Dairi, biasa juga disebut dengan Si Enem Kodin. Yang artinya, 6 bersaudara makan dalam satu priuk. Atau dulu dikenal makan dalam satu daun tumbuhan. Sionom Hudon pada zaman Belanda, masuk dalam Kresidenan Tapanuli dengan ibu kota Sibolga, distrik Barus Hulu atau Boven Barus. Wilayah ini diklaim tanah keturunan Tuan Nahodaraja atau keturunan Tuan Simbolon, yang disebut sekarang Sionom Hudon yang ditempati 6 kelompok marga sekarang. Namun, sebenarnya Tuan Nahodaraja memiliki 8 keturunan yaitu, 1. Simbuyak-buyak, orang yang tidak memiliki tulang belakang dan orang sakti. 2. Sitambun yang menjadi marga Tinambunan. 3. Sitanggor yang menjadi marga Tumanggor.
4. Si raja yang menjadi marga maharaja. 5. Si turut yang menjadi marga turutan. 6. Si payung yang menjadi marga pinayungan. 7. Si ampun yang menjadi marga nahampun. 8. Si Bitang Maria atau putri menikah dengan Datu Parulas Nainggolan dan keturunannya ada 3 yaitu 1. Marga Pusuk. 2. Marga Buaton. 3. Marga Mahulai. Tanah wilayah Sionom Hudon mulai zaman Belanda diakui secara sah yang dipimpin seorang Raja Ihutan yang harus dipatuhi. Raja Ihutan ini dipilih oleh Raja-Raja Kampung dan dilantik oleh pemerintah Belanda dan bertanggung jawab langsung ke pemerintah Belanda, distrik Barus Hulu yang berpusat di Barus. Seiring zaman telah berganti, namun Sionom Hudon tetap ada dalam pemerintahan sekarang yang menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan, dan terdiri dari 8 kepala desa yaitu 1. Desa Sionom Hudon Timur I2. Desa Sionom Hudon Timur 2. 3. Desa Sionom Hudon Selatan. 4. Desa Sionom Hudon Utara. 5. Desa Sionom Hudon Tonga. 6. Desa Sionom Hudon Julu. 7. Desa Sionom Hudon 7. 8. Desa Sibulbulon. Sionom Hudon merupakan ulayat keturunan Tuan Nahodaraja yang sekarang ditempati 6 marga. Dan pada Putri Bitang Maria yang suaminya Datu Parulas Nainggolan diberikan wilayah yang sekarang bernama Pusuk. Cuaca lah ini yang mungkin merusak ya kan. Tapi subur nih kalau tomat. Oh ini Pak, rumahnya Pak. Itu ya, adik kita burung. Bisa lagi. Bisa. Ini base camp. Ini base camp ya? Jadi itu bebas. Kapal ini kerokan berkecimpung bebas di mana? Langsung dari sana pejotian. Ada bakaran nih. Dapur. Dapur. Ano nagka-aheyo, operator. Cuman katanya kamar mandi nggak ada. Kamar mandi. Mana ada kamar mandi? Belum ada. Maksudnya dibuat. Oh dibuat. Buat nanti. Udah ada.